Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KM Oke. Ya, kali ini saya review padi tabela saya. Ini padi tabela usia 44 HSS hari setelah sebar ya. Ini yang di sini ya, ini setelah dulu sudah dilakukan pemupukan yang kedua ya, tapi kendalanya cuma satu ya, ini untuk mengatasi rumput dengkulan saja ya. Dengkulan itu kelihatan ya di situ sudah berbunga itu ya, karena memang sepertinya waktu saya aplikasi yang kemarin herbisida terakhir itu dosisnya kurang ya. Jadi yang sudah 2-3 jengkal itu tidak mati ya, tapi biarlah nanti kita potong pakai sabit saja ya. Nah, itu masih ada 1-2 itu, seperti di jalanan ini juga ada sedikit ini, tapi yang penting kondisi tumbuhannya sehat ya. Untuk penyemprotan ini saya belum menyemprot insektisida apapun ya, belum, baik ditabur maupun dispray belum sama sekali ya, sampai usia 44 HST. Tapi kalian melihat kondisinya ini ya, alhamdulillah ya, ada kuning-kuning itu ya, mungkin nanti kita akan spray ya, jamur maupun bakteri ya, tapi sejauh ini belum nyepray sama sekali. Dan sini agak kosong ini karena ini saya sulam ya, karena tidak tumbuh. Karena ini banyak airnya, dia tidak tumbuh sehingga yang sana penuh ya. Jadi kalau sekilas ini rapat ya, rapat. Kalau yang sini saya sulam ini ya. Untuk kali ini yang ini listrik ini kita stop ya. Saya stop dulu. Saya stop dulu karena serangannya juga sudah tidak ada. Tidak ada serangan, sudah tidak ada tikus yang mati, saya stop ya. Nanti ganti kita pengairan ya. Ini habis air ini juga sudah mulai habis, nanti kita airi sebelah sana ya. Ini dari sana ya, itu kali ya. Kalau ngairi tinggal buka saja teman-teman. Lumayan ya, debitnya juga kenceng ya. Untuk luas yang kota-kota ini 2 jam penuh ini ya, 2 jam sudah penuh ini. Tapi kali ini kita airi yang bagian sana ya, kita tutup dulu. Jadi kalau pakai stop run seperti ini enak bertani, tidak usah menggunakan selang plastik ya. Ini lama sekali ya, awet sekali, awet. Yang sini ini sebaran susulan ya, karena dulu habis dimakan tikus, ini susulan ya, susulan, tapi lumayan lah ya. Cuma tingginya sama yang sini lebih tinggi nih ya, lebih tinggi nih, karena ini susulan, selisih 1 minggu. Nah, ini kita airin bagian sini ya, itu sudah mulai ada nah itu ya, kaper ya, kaper itu, kaper kecil ya, sudah mulai ada kaper, berarti dia nanti akan bertelur ya. Kalau sudah bertelur ya nanti pasti akan menetas ya. Maka nanti harus kita antisipasi ya, kita antisipasi. Kemudian seperti ini, nah ini ada juga penyakit ini. Kelihatan jelas ya. Nah ini jamur ya, ini jamur. Ini harus segera dispray ya. Kalau teman-teman sudah melihat kondisi seperti ini, ada belah ketupat tayang-tayang seperti ini, maka harus dispray fungisida ya, ini fungisida nanti.
Nanti apa yang saya gunakan nanti mungkin tidak saya explore hari ini saya pengamatan saja hari ini. Tapi nanti kalau ini juga semacam jamur ya. Kosong ya. Ini juga kalau jeleret seperti ini biasanya ini bakteri ya, bakteri. Coba kita lihat ke bawah. Apabila sebar itu bisa kita hitung anakannya ya. Kalau ini kan ini satu biji saja, satu biji itu menghasilkan berapa ini di usia 44 HSS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi satu biji itu menghasilkan 11 anakan ya. Ini menghasilkan 11 anakan. Coba yang sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ada yang 8, ada 11. Coba ini mungkin ini lebih banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12. Jadi kalau rata-rata satu biji padi itu terdapat ada yang 8, ada yang 11, ada yang 12 anakan. Nah, nanti bisa mengalihkan ya. Jumlah padi yang saya sebar itu 10 kilo. 10 kilo per bijinya keluar 10 anakan. Tapi nanti kita lihat hasilnya ya, apakah lebih bagus daripada tanaman pindah ya. Cuma kelemahannya adalah ini terlalu rapat ya, rapat. Berarti tanahnya hampir nggak kelihatan. Padahal ini usia 44 HSS. 44 HSS itu kalau tanam pindah itu sekitar dikurangi 10 hari ya, sekitar 34 hari setelah tanam ya. 34 hari setelah tanam kalau tanam pindah ya. Dan kita potong 10 hari lah untuk pembenihan dan lain-lain ya. Tapi jika terkena selundup, nah ini bicara selundup ya. Ini saya bandingkan dulu. Nah kayak ini kan terus terang selundup, apa menggulung ini ya, dari bawah sampai atas menggulung. Ini menggulung, nah, ini menggulung ya. Nah. Tapi penyebarannya tidak ekstrim, beda dengan tanam pindah. Karena apa? Karena dia itu kan berdiri satu-satu gini ya, tidak gerombol. Jadi yang terkena ini ya ini saja, daerah sini saja, yang lainnya aman ya, aman, bisa dilihat ya. Jadi tapi kalau tanam pindah itu satu rumpun gini ya, satu rumpun itu kalau sekali kena suntuk biasanya satu rumpun ini habis, karena dia ulatnya ngeliling-ngeliling situ saja, satu rumpun tadi. Tapi karena kalau sebar ini kan gini ya, macam-macam ya, renggang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka dia di situ ya sudah di situ. Ini menurut saya loh ya. Ketika saya menggunakan sistem tanam pindah, tanam sebar itu ketika terkena penyakit seperti sundup itu lebih apa ya, tidak terlalu. Jadi kesimpulan review pagi ini bertani pada tanaman padi saya
Inpari 32 dengan proses tanam sebar langsung atau tabela sebar. Ini didapatkan yang pertama ada itu ya, kaper itu ya, kecil itu ya. Nah, itu kaper, itu tanda-tanda dia bertelur ya, bertelur. Nanti 5 hari menetas itu ya, jadi sundep. Dan juga sudah ada serangan sundep ya, karena ini sudah menggulung dari bawah sampai atas seperti ini ya. Nah, ini berarti ini sudah ada ulat sundepnya, biarpun tidak parah ya. Yang ketiga maaf, sudah ada mulai ini belah ketupat seperti ini ya. Ini gejala fungisida ya, jamur ya. Nah, jamur. Dan yang keempat sudah mulai ada ini dileret seperti ini. Nah, dileret seret, ini tanda adalah bakteri ya. Jadi ada bakteri, ada fungi jamur ya. Kemudian tadi juga didapatkan ada semacam wereng ya, wereng coklat satu tadi. Ini sudah kabur. Nah, tadi ada wereng coklat satu di sini ya. Berarti penyakitnya sudah kompleks ya. Yang pertama ada sundep, ada jamur, ada bakteri, ada wereng. Nah, jadi sudah lengkap. Maka nanti akan saya spray ya. Nah, ini juga ada ulat menggulung daun seperti ini ya. Nah, hama HPP, hama putih palsu. Tapi melihat ketahanannya masih bagus ya, mungkin karena musuh alaminya masih banyak ya, karena saya tidak spray insektisida apapun, jadi masih banyak. Tapi tetap nanti kita spray ya, karena kalau dibiarkan nanti khawatir semakin merajalela ya. Nah, seperti ini kan juga harus kita spray fungisida ya. Untuk fungisida apa nanti akan saya spray kemungkinan besok ya, besok atau besoknya, karena hari ini hanya pengamatan saja. Jadi diusahakan sebelum kita nyepray-nyepray itu kita amati dulu penyakit apa, hama apa yang ada di tanaman padi kita, sehingga agar tepat sasaran ya Bro Tani. Oke Bro Tani, sekian review padi tabela sebar di usia 44 hari setelah sebar. Ini sambil pengairan ya, tadi bucak-bucuk suaranya. Terima kasih sudah menonton video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia juara.